Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, kami bisa beribadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu, ada kesempatan untuk kami sekali lagi bisa mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami mau mengerti kebenaran-Mu, kami mau diubahkan oleh firman-Mu, dan kami mau menikmatinya di dalam Engkau ya Tuhan. Kuasai hati kami, kuasai diri kami, tolong hamba-Mu agar kami sama-sama boleh menikmati firman yang hari ini mau sama-sama kami dengarkan ya Tuhan. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan ya. Kita buka kitab kita dari surat Efesus pasal yang kelima. Surat Efesus pasal yang kelima, kita membaca ayat 18 sampai 21. Efesus pasal yang kelima ayat 18 sampai 21. Kita membacanya bersama-sama. Efesus pasal 5 ayat 18 sampai 21. 1, 2, 3. Janganlah mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan lantunkanlah pujian bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Sampai demikian membaca firman Tuhan, dan tema kita pada pagi hari ini, kepenuhan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita mendengar kalimat ini ya, mendengar kalimat kepenuhan Roh Kudus, atau pemahaman kita tentang apa itu kepenuhan Roh Kudus, biasanya bersifat karismatis ya, bersifat karismatis itu condong kepada pengakuan-pengakuan tertentu dari orang-orang yang berbeda ekspresi iman dengan kita. Entah itu yang menjadi keyakinan kita, yang kita pilih untuk kita yakini dan kita amini sebagai kebenaran, atau itu sesuatu yang karena nggak pernah diajarkan kepada kita, atau sering muncul, sering terpapar kepada kita, pemahaman kita jadi begitu. Kita memahami kepenuhan Roh Kudus tentang berkaitan dengan pengalaman tentang peristiwa tertentu yang biasanya sifatnya ekstatis, yang temporal, yang biasanya muncul dalam momen-momen rohani, dalam ibadah bersama, dalam doa. Tidak jarang itu diikuti dengan tanda-tanda pada tubuh, gemetar, menangis, atau bahkan meracau. Seperti itu. Kita memandang, kita mengerti, kita meyakini, atau secara tidak sadar kita berpendapat bahwa kepenuhan Roh Kudus itu seperti itu. Bahwa kita punya pengalaman-pengalaman tertentu yang sifatnya temporal dalam 1 atau 2 kali di dalam hidup kita. Rasanya menjadi agak masuk akal ketika kita juga meyakini bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah. Seperti namanya ya, Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang membuat kita berpikir bahwa kepenuhan Roh Kudus itu emang sifatnya harus semistis itu. Yang namanya kepenuhan Allah memang sifatnya sesuatu yang sangat berbeda dengan natur kita sebagai manusia. Harus sangat berbeda dengan keberadaan kita sebagai makhluk hidup, keberadaan kita sebagai manusia. Itu membuat kita berpikir bahwa kepenuhan Roh Kudus hanya diartikan dengan peristiwa-peristiwa tertentu yang sifatnya spiritual, penampakannya seolah-olah spiritual dan menjadi berbeda sekali dengan keberadaan diri kita sebagai manusia. Kalau kita membaca kisah para rasul ya, ketika Roh Kudus turun kepada murid-muridnya, itu mereka dituduh oleh orang-orang di sekitar mereka. Ya, mabuk oleh anggur katanya.
mabuk oleh anggur. Karena mungkin tampak berbeda dari para rasul. Seperti kebiasaan mereka, seperti hari-hari normal mereka. Mereka hari itu tampil dengan begitu berbeda. Mereka hari itu terlihat dengan begitu berbeda. Mereka hari itu terdengar dengan begitu berbeda dari normalnya mereka sehari-hari. Sehingga orang-orang itu kemudian, orang-orang Yahudi kemudian menuduh para rasul ini sebagai mabuk oleh anggur. Dan tidak kebetulan kalau kemudian teks ini juga satu nasihat ya dari Paulus. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Waktu membaca ini seperti kok Roh Kudus, pribadi Allah itu disandingkan dengan mabuk oleh anggur ya. Biasanya kita dalam konteks ini ya, perlawanan begitu kita menyandingkan Allah dengan iblis, kita menyandingkan Allah dengan dosa, gitu. Kita menyandingkan Allah dengan kematian. Ini kok kita menyandingkan Allah dengan mabuk oleh anggur. Apakah sedemikian mengerikannya mabuk oleh anggur, atau kok sedemikian kita bisa menyandingkan, mempertentangkan antara Allah dengan satu peristiwa yang ya kita semua yakini bahwa itu nggak baik ya, mabuk oleh anggur. Atau jangan-jangan ini mengacu kembali kepada bagaimana tuduhan orang Yahudi ya kepada rasul-rasul di masa-masa awal Pentakosta itu, bahwa mereka dituduh sebagai mabuk oleh anggur, Bapak Ibu Saudara. Beberapa juga mengatakan mungkin ini berkaitan dengan agama-agama pagan yang ada di orang-orang Efesus sebelum mereka mengenal Tuhan Yesus. Bahwa salah satu bentuk penyembahan kepada agama pagan itu adalah dengan kemabukan. Ketika orang kemudian kehilangan kesadaran, itu dikatakan sedang menyatu dengan Tuhan mereka. Apakah Paulus mengacu kepada hal itu, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita melihat di ayat 18, Paulus bilang begini, janganlah kamu mabuk oleh anggur, diteruskan dengan sebuah kalimat. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Jadi bukan soal anggurnya, tetapi bagaimana ini menimbulkan hawa nafsu. Berarti kalau mabuk tanpa menimbulkan hawa nafsu nggak apa-apa. Bukan begitu maksud yang dia maksud dengan Paulus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca surat Efesus dari pasal 1, 2, 3, 4 dari awal gitu, kita akan mendapati bahwa di surat-surat Efesus itu seperti ada kontradiksi yang Paulus sampaikan, tuliskan, katakan kepada jemaat-jemaat di Efesus tentang hidup mereka, bahwa mereka sudah ditebus Tuhan saat ini, dulu mereka belum ditebus Tuhan. Dan kehidupan yang dulu itu Paulus jabarkan dengan kalimat-kalimat yang negatif. Coba lihat pasal 2 ayat 1 sampai 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Kemudian di pasal 4 ayat 17 sampai 19. Sebab itu kuatkanlah, kukatakan dan kutegaskan kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup yang berasal dari Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kekerasan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan dengan serakah mengerjakan segala perbuatan cemara. Di ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 25, karena itu buanglah dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, jangan berbuat dosa, jangan matahari terbenam sebelum padam kemarahanmu, jangan beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, jangan lagi ia mencuri, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukannya pekerjaan yang baik
dengan tangannya sendiri supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah, dan seterusnya. Di pasal yang kelima ayat 3, kalau kita membaca pasal 5 ayat 1 sampai ayat 1 sampai ayat 14, di sana juga ada pembandingan antara orang Efesus dulu dengan orang Efesus sekarang, yang merupakan bentuk kehidupan sebagai anak-anak terang dan orang yang hidup di dalam kegelapan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus bilang anggur menimbulkan hawa nafsu, itu Paulus sedang memanggil kembali, menjelaskan ulang, mengajak pembacanya untuk mengingat lagi bahwa hawa nafsu adalah satu identitas hidup mereka sebelum mereka mengenal Tuhan. Bahwa mereka hidup di dalam kegelapan sebelum mereka mengenal Tuhan. Bahwa mereka menjalani hidup yang penuh dengan perbuatan-perbuatan dosa sebelum mereka mengenal Tuhan. Kalau pemahamannya begini kemudian jadi agak nyambung ya. Jangan kamu hidup lagi seperti zaman waktu kamu masih dikuasai hawa nafsu, saat kamu belum mengenal Tuhan. Baru dipertentangkan dengan, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Hawa nafsu adalah gambaran tentang bagaimana orang yang dulu hidup sebelum mengenal Tuhan Yesus. Dan saat ini ketika orang-orang Efesus sudah mengenal Tuhan Yesus, Paulus menasihatkan mereka untuk hidup penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan roh. Satu kualitas hidup yang berbeda dari mereka sebelum mengenal Tuhan dan sesudah mengenal Tuhan. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu bukan satu peristiwa tertentu yang terjadi kepada orang-orang tertentu. Kepenuhan Roh Kudus adalah sebuah status hidup semua orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Kepenuhan Roh Kudus adalah status hidup semua orang yang sudah meninggalkan dosanya. Kepenuhan hidup, kepenuhan Roh Kudus adalah milik semua orang yang percaya kepada Tuhan. Kepenuhan Roh Kudus bahkan bisa dilihat secara nyata di dalam kehidupan manusia. Lebih dari itu, bahkan bisa diusahakan. Itulah kenapa Paulus melanjutkan perkataannya dengan kata perintah yang lain ya, yang kemudian melanjutkan perintah untuk penuh dengan Roh Kudus itu. Di ayat 19, 20, 21. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan lantunkanlah pujian bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Tunduklah seorang kepada yang lain dalam takut akan Tuhan. Ayat 19 sampai 21 ini bisa dikatakan sebagai bukti bahwa seseorang itu hidup penuh dengan roh. Ketika mereka berkata-kata dalam mazmur, ketika mereka bernyanyi dan melantunkan pujian kepada orang, ketika mereka mengucap syukur, dan ketika mereka tunduk seorang kepada yang lain. Tetapi sekaligus ini bisa menjadi sebuah usaha dari setiap orang percaya untuk bisa melihat apakah hidupnya sudah penuh dengan Roh Kudus atau tidak. Sebuah usaha untuk sama-sama mengalami kepenuhan Roh Kudus yang real, yang nyata di dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama adalah berkata-kata dalam mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Menarik Bapak Ibu ketika Paulus bilang hendaklah kamu penuh dengan roh, dia melanjutkan dengan berkata-katalah. Berkata-katalah. Jadi mengingatkan kita ya bagaimana peristiwa, sekali lagi peristiwa Pentakosta, ketika Roh Kudus turun kepada murid-murid, mereka kemudian berkata-kata.
ya, berkata-kata, menyampaikan Injil kepada seluruh bangsa dengan berbagai macam bahasa yang berbeda. Paulus berkata bahwa satu tanda dari hidup yang penuh dengan Roh Kudus itu adalah berkata-kata dalam mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Kita sebagai manusia memang punya satu kemampuan berbahasa ya Bapak Ibu Saudara. Kemampuan berbahasa untuk mengekspresikan apa yang menjadi pikiran kita. Mengekspresikan apa yang ada di dalam hati kita. Menyampaikan maksud, menyampaikan tujuan, keinginan, dan lain sebagainya. Dari berbagai macam makhluk ciptaan Tuhan, kita manusia yang punya kemampuan berbahasa. Sehingga kita bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam diri kita. Keluar dalam satu susunan kalimat, kata yang dimengerti juga oleh orang lain. Mereka bisa mengerti, orang lain bisa mengerti dalamnya kita melalui kata-kata kita. Orang lain bisa mengerti saya maunya apa melalui kata-kata yang saya sampaikan. Orang lain mengerti maksud kita melalui kata-kata yang kita jelaskan kepada mereka. Memang kemampuan berbahasa ini satu yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk bisa mengeluarkan siapa, apa, dan bagaimana yang ada di dalam diri kita. Dan kemudian Paulus berkata, ketika kamu penuh dengan Roh, maka kamu akan berkata-kata. Berkata-kata apa Bapak Ibu Saudara? Dalam mazmur, dalam puji-pujian, dan dalam nyanyian rohani. Ini memang mengacu kepada ya dalam tradisi orang-orang Kristen itu nyanyian-nyanyian gerejawi lah seperti itu. Mazmur, ya mazmur, kitab mazmur yang dipakai orang Yahudi dan kita hari ini. Atau puji-pujian, nyanyian-nyanyian yang dikarang oleh orang-orang pada masa itu untuk memuji Tuhan, nyanyian rohani yang dipakai dalam keseharian orang-orang Kristen pada saat itu. Inilah yang Paulus sampaikan kepada jemaat Efesus. Berkata-katalah dalam mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani sebagai satu tanda dan sekaligus usaha untuk mengalami hidup yang penuh dengan Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah ini berarti dalam keseharian kita semua kata-kata kita itu isinya harus mazmur? Kita nggak boleh mengatakan yang lain selain puji-pujian. Kita nggak boleh berkata hal lain selain nyanyian rohani. Wah, kalau begitu kita perlu mencari ya, kalau saya mau makan, saya minta ditraktir. Mazmurnya apa ya? Bikin lagu nyanyian pujian dulu kepada Tuhan. Apakah artinya seperti itu? Tentu kita tidak melihatnya seperti ini. Ada satu bagian lain dari tulisan Paulus juga yang punya makna yang agak-agak mirip dengan hal ini, yang tentu kita juga mungkin sudah bisa menerka-nerka ya. Galatia pasal 3 ayat 16 dan Kolose pasal 3 ayat 16 dan 17. Ini satu ayat yang mirip bunyinya dengan Efesus 5 ayat 19 tadi. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani, dan seterusnya. Nah, ini kalau kemudian lebih sedikit gamblang ya, Paulus bilang mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Kalau di Efesus, Paulus hanya bilang secara umum, berkata-kata dalam mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Di Galatia, Paulus lebih jelas, mengajar dan menegur seorang yang lain, menyanyikan mazmur, pujian, dan nyanyian rohani. Ada, berdasarkan Kolose, ada satu makna tertentu bahwa ini bukan sekadar berkata-kata dalam arti umum, tetapi bagaimana seorang terhadap yang lain itu mengajar dan menegur
Dan ini tentu bukan dalam arti sebagai guru atau sebagai pihak yang lebih berotoritas. Enggak melulu isi percakapan kita dalam keseharian isinya menegur. Ya, enggak melulu dalam keseharian kita isinya menegur dan menasehati satu dengan yang lain. Kalau begitu kan jadi enggak enak ya. Isinya ngajarin orang mulu, negur orang mulu, seolah-olah orang salah. Nah, kita tidak mengisi keseharian kita dengan menegur dan mengajar. Hanya itu, tetapi bagaimana Paulus ingin mengatakan bahwa apapun yang kamu katakan itu berangkat dari kebenaran yang diilhamkan oleh Roh Allah kepada kamu. Ketika Paulus kata Paulus menasihati jemaat Efesus untuk berkata-kata dengan mazmur, pujian dan nyanyian rohani, dia sedang menjelaskan bahwa hanya berkata-kata, hanya berkomunikasi, hanya menyampaikan isi hati yang berdasarkan kebenaran yang diilhamkan oleh Roh Kudus dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah keniscayaan, adalah sebuah kemungkinan bahwa di dalam diri kita itu ada Roh Kudus, bahwa di dalam diri kita ada kebenaran, bahwa di dalam cara berpikir kita itu diinspirasi oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus diberikan kepada semua orang percaya. Sehingga di dalam diri kita selalu mungkin punya kualitas yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Di dalam diri kita selalu mungkin ada kebenaran dari Roh Kudus untuk bisa kita sampaikan keluar lewat kata-kata kita, lewat bahasa kita, lewat kemampuan kita berkomunikasi satu dengan yang lain. Entahkah itu dalam konteks formal, mengajar, berkhotbah, hubungan-hubungan yang lebih formal, ataupun dalam keseharian. Kata itu bisa menunjukkan kebenaran di dalam diri kita. Ada pepatah Jawa ya yang mengatakan ajine diri ono ing lati. Nilai diri itu ditunjukkan lewat lidah, lewat perkataan. Keberadaan diri yang terdalam manusia itu bisa ditunjukkan lewat bagaimana ia berbahasa. Nggak usah diapalin. Ya, nilai diri manusia itu bisa ditunjukkan lewat bagaimana seseorang berbahasa. Bagaimana seorang menyampaikan kata-kata. Dan mungkin ini juga yang ingin Paulus sampaikan kepada jemaat Efesus. Bahwa di dalam diri orang yang percaya ada Roh Kudus. Sehingga kita bisa mengatakan apa yang benar itu dalam diri kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan harusnya itu tercermin di dalam perkataan kita. Bapak Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari apakah kita mengatakan kebenaran sesuai dengan apa yang Roh Kudus ilhamkan kepada kita? Mungkin kita tidak mengajar, mungkin kita tidak menegur, mungkin kita tidak menyampaikan kebenaran Allah itu secara formal. Karena itu mungkin menjadi tugas tanggung jawab orang-orang tertentu di dalam diri kita. Tetapi ketika kita mengatakan satu prinsip hidup, ketika kita menasehati sesama kita, ketika kita memilih untuk menegur orang yang hidup bersama dengan kita, ketika kita memilih untuk menyampaikan prinsip-prinsip hidup, apakah kebenaran Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus itu menjadi dasarnya? Ketika kita berkata tentang orang lain, apakah itu berangkat dari kebenaran Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus di dalam diri kita? Kata juga bukan tentang hanya yang terdengar Bapak Ibu Saudara, tetapi apa yang terpikirkan di dalam benak kita. Ketika kita memikirkan orang lain, ketika kita kemudian seperti menilai orang lain, apakah dalam pikiran kita, apakah itu semua berangkat dari kebenaran yang Roh Kudus sampaikan kepada kita, ilhamkan kepada kita, atau itu tidak lain, tidak lebih dari penghakiman, pemikiran yang berdasarkan tentang hawa nafsu diri kita untuk mengatakan tentang orang lain dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang penuh dengan kepenuhan Roh Kudus itu juga bisa dilihat dari bagaimana kita
berkata-kata? Apakah kata-kata kita berasal dari kebenaran yang Roh Kudus ilhamkan kepada kita? Apakah selama ini apa yang kita perkatakan, apa yang kita percakapkan lebih cenderung kepada prinsip-prinsip kita pribadi dan bukan kebenaran firman Tuhan? Ini juga berkaitan dengan bagaimana kita memikirkan orang lain di benak kita. Apakah kita memikirkan mereka sesuai dengan kebenaran Kristus atau tidak? Kata perintah yang kedua yang Paulus sampaikan kepada jemaatnya adalah ketika dia berkata di ayat 19 bagian yang B ya, bernyanyi dan lantunkanlah pujian bagi Tuhan dengan segenap hati. Ciri atau usaha sekaligus usaha kedua dari kepenuhan Roh Kudus adalah orang yang bernyanyi dan melantunkan pujian bagi Tuhan dengan segenap hati. Ini juga dalam konteks kita membacanya, kita tidak bisa meninggalkan pemahaman, kita tidak bisa meninggalkan bayangan bahwa ini berkaitan dengan ibadah orang percaya ya kepada Tuhan. Bernyanyi, melantunkan nyanyian rohani bagi Tuhan, melantunkan pujian bagi Tuhan dengan segenap hati. Kita nggak bisa melepaskan diri bahwa ini seperti satu peristiwa ibadah orang percaya kepada Tuhan. Tetapi bukankah ini menunjukkan bahwa menyembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bahwa ibadah itu memang menyembah Tuhan, dan menyembah Tuhan tidak hanya ibadah. Menyembah Tuhan adalah keberadaan hidup kita hari lepas hari. Bahwa mungkin kita tidak bernyanyi, bahwa mungkin kita tidak melantunkan pujian kepada Tuhan dalam keseharian kita, tetapi kehidupan kita hari lepas hari adalah merupakan sebuah bentuk penyembahan kepada Tuhan. Mengakui bahwa Dia adalah Allah yang tertinggi, yang layak menerima hormat kita. Mengakui bahwa Dia adalah pribadi yang sepenuhnya harus kita hormati dan kita ikuti kehendaknya di dalam hidup kita. Mengagungkan Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Itu sama artinya dengan bernyanyi dan melantunkan pujian bagi Tuhan. Di sini Paulus mengajarkan supaya hidup orang yang kepenuhan Roh Kudus itu tujuannya kepada Allah. Tujuannya adalah kemuliaan Allah. Tujuannya adalah pengagungan kepada Tuhan. Dalam konteks Trinitas ya, pada akhirnya ujung-ujungnya segala hal adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Bahwa hidup orang percaya itu seperti sebuah nyanyian yang dilantunkan kepada Tuhan. Bahwa hidup orang yang penuh dengan Roh Kudus itu seperti pujian yang dinaikkan kepada Tuhan sebagai bentuk penyembahan yang dilakukan dengan segenap hati. Sekali lagi kata segenap hati itu menggambarkan kedalaman diri manusia. Bahwa bukan sekadar nyanyi pujian kepada Tuhan, tetapi memang dari hatinya ada kehendak untuk menyembah Tuhan. Dari hatinya ada kehendak pilihan untuk hidup yang mengagungkan dan menghormati Tuhan di dalam keseharian. Kalau tadi ketika Paulus berkata-kata seorang terhadap yang lain dalam Mazmur itu dalam aspek horizontal ya, kehidupan manusia dengan sesamanya, kehidupan manusia tentang sesamanya harus diisi dengan kata-kata yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Di bagian yang kedua ini aspeknya lebih vertikal kepada Allah. Bahwa dalam hidup bersama dengan Allah, manusia harus menunjukkan penyembahan. Manusia harus menunjukkan penghormatan kepada Allah sebagai bukti dan sekaligus usaha untuk hidup yang kepenuhan Roh Kudus. Bukti dan usaha yang ketiga itu juga disampaikan Paulus ketika dia berkata di ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Bapak Ibu suka bersyukur dalam hidup? Kita bersyukur tadi mati kemudian lampu nyala. Syukur itu ada sebabnya ya Bapak Ibu Saudara ya. Biasa berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, sesuatu yang Tuhan wujudkan di dalam hidup kita. Jadi kalau tadi lampu nggak nyala kita nggak bersyukur. Jadi kalau nggak ada yang baik dalam hidup kita, kita nggak bersyukur. Seringkali kita menyempitkan syukur itu berkaitan dengan sebab. Seringkali kita mengaitkan syukur itu dengan apa yang harus terjadi dulu di dalam diri kita.
Dan di sini Paulus mengatakan ucapan syukur sebagai perintah, bukan sebagai hasil dari suatu hal yang baik. Paulus bilang ucaplah syukur. Paulus nggak bilang kalau ada hal yang baik mari bersyukur, nggak. Paulus kasih perintah ucaplah syukur. Dalam apa? Dalam hal yang baik? Tidak. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat perjanjian baru, itu banyak sekali kita mendapati bahwa ucapan syukur itu bahkan selalu bersandingan dengan penderitaan sebagai orang percaya. Selalu disandingkan dengan penderitaan sebagai pemberita-pemberita Injil. Mengucap syukur bahkan di dalam penderitaan itu sebuah perintah firman Tuhan bagi kita. Kita ini kan gampang ke-trigger soal syukur ya. Kita ini gampang ke-trigger soal penderitaan. Sengsara dikit ngeluh. Sengsara dikit mulutnya kemana-mana. Sengsara dikit menyalahkan Tuhan. Kemarin Komisi Remaja habis outing ya, 2 hari 1 malam. Di malam itu ada api unggun, Bapak Ibu Saudara. Hangat, besar, seru, rame. Di tengah-tengah momen api unggun itu ada seorang yang datang kepada saya bercerita tentang bagaimana ia punya teman yang cara pandang hidupnya itu negatif. Nggak bisa bersyukur, mengeluh terus, dan bahkan berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Padahal menurut salah satu orang ini, temannya itu punya segala hal yang baik di dalam hidupnya untuk dia bisa bersyukur. Keluarganya baik, ekonominya baik, sekolah luar biasa, nggak ada pergumulan apapun yang nampaknya bisa menjadi alasan untuk menjalani hidup dengan pahit. Tetapi temannya ini nggak bisa bersyukur kepada Tuhan. Satu hal yang saya kagumi dari teman remaja ini ketika dia bilang harusnya ya kita kan bisa bersyukur dalam hidup supaya nggak kayak gitu mengeluh terus-menerus di dalam hidup kita. Bapak Saudara, emang syukur itu seringkali berkaitan dengan bagaimana kita memandang hidup, bukan berkaitan dengan apa yang terjadi di dalam hidup. Kenapa? Karena ada orang dengan segala kelebihan tetap nggak bisa bersyukur kan? Karena memang memandangnya salah. Tapi ada orang yang penuh penderitaan tetap bisa bersyukur karena memang memandangnya dengan benar. Saya sering berkata kepada sesama jemaat Tuhan, ya ini ada penderitaan, tapi mari kita bersyukur supaya penderitaannya nggak nambah. Udah sakit, hatinya nggak bersyukur lagi. Double, tubuhnya sakit, hatinya pahit. Udah menderita, nggak bisa bersyukur lagi. Double penderitaan, hatinya ikut pahit. Beberapa kali dalam percakapan dengan jemaat, saya sering mengatakan hal itu. Oke, ini penderitaan, ini pergumulan, satu kenyataan yang nggak bisa dipungkiri, yang memang terjadi. Tetapi bersyukur kepada Tuhan juga hal yang nyata yang bisa kita lakukan. Sehingga di tengah penderitaan itu tetap ada rasa di mana kita melihat apa yang baik di dalam hidup. Tadi waktu sebelum ibadah mulai dalam keadaan mati lampu, saya di bawah bersenandung. Always look on the bright side of life. Saya lupa itu lagu apa, dari mana. Tapi itu teringat-ingat, terngiang-ngiang di dalam pikiran saya ketika tadi mati lampu di bawah. Di salah satu ruangan sekolah minggu itu ada stiker-stiker di langit-langit yang glow in the dark, nyala kalau gelap. Itu yang tadi saya lihat sambil melantunkan lagu. Selalu melihat sisi baik, sisi terang di dalam kehidupan kita. Mungkin ini menjadi satu bentuk bagaimana kita bersyukur, punya hidup yang bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur dalam segala hal menunjukkan bahwa Tuhan memegang kendali bahkan atas penderitaan yang terjadi di dalam hidup kita.
Ngomong-ngomong soal penderitaan, bukankah Tuhan juga adalah Tuhan yang menderita? Bahwa ketika Dia Tuhan, Dia berkuasa atas segala sesuatu, Dia tetap memilih menderita, bukan? Dia tidak anti dengan apa yang menyakiti tubuhnya, menyakiti dirinya. Dia memilih jalan penderitaan sebagai Tuhan. Dan penderitaan bahkan dibalik oleh Tuhan menjadi kemuliaan bagi namanya. Ini mengajarkan kepada kita bahwa penderitaan tidak selalu berarti tidak bisa bersyukur, Bapak Ibu Saudara. Bahwa penderitaan adalah kenyataan di dalam hidup kita yang mungkin tidak bisa terpungkiri dalam dunia yang tidak sempurna ini. Tetapi selalu bisa ada syukur di dalam hati kita. Bernyanyi dan mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Menunjukkan bagaimana Roh Kudus menolong kita untuk melihat hidup dalam kacamata yang berbeda dan berpusat pada Allah yang menguasai hal baik dan buruk di dalam hidup kita. Ciri dan usaha ketiga hidup yang kepenuhan Roh Kudus itu ada di ayat 21. Tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kata tunduklah tidak menyenangkan ya Bapak Ibu. Kata tunduklah tidak menyenangkan. Itu terasa otoritatif. Yang namanya tunduk itu ada pihak yang superior, yang kepadanya kita harus taat. Yang namanya tunduk itu ya kita harus nurut kepada orang-orang tertentu di dalam hidup kita. Karyawan kepada atasan, jemaat kepada pemimpin gereja, anak kepada orang tua, siswa kepada guru, masyarakat kepada pemerintah yang hari ini begitu menyebalkan. Dan ini perintah Tuhan, bagian dari ciri dan usaha untuk hidup kepenuhan dalam Roh Kudus. Tunduklah seorang kepada yang lain. Dan kata tunduklah di sini dituliskan Paulus dalam konteks militeristik. Dalam bahasa yang sama dengan dalam istilah yang sama yang dipakai dalam ketundukan secara militer. Di militer itu hanya ada kata siap. Ya, kalau Bapak Ibu sering bergaul dengan orang-orang dari latar belakang militer, mereka akan ngomong siap, siap. Diajak ngomong apa jawabannya siap. Pak Hartono sering ya ketemu. Kalau ada urusan-urusan di gereja, minimal 2 tahun sekali, 2 kali setahun. Pasti ada orang yang latar belakang militer itu ngomongnya gitu, siap, siap, laksanakan, laksanakan. Karena apa? Karena memang dari awal mereka diajarkan, dibentuk untuk tunduk kepada atasan mereka. Bapak Saudara, ini menjadi hal yang berat untuk kita terima di dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita hidup di zaman egaliter. Kita hidup di zaman di mana semua manusia semua manusia setara, punya hak yang sama dan lain sebagainya. Dulu saya ingat kalau di KRL, kalau ada wanita mau tua mau muda, yang pria harus ngalah. Sekarang mah enggak. Bapak Ibu yang commuting naik KRL sudah jarang melihat pria yang kemudian memberikan tempat duduk kepada wanita. Satu pemahaman bahwa hari ini semua manusia setara. Hari ini semua manusia sama. Dan firman Tuhan mengatakan kita untuk tunduk seorang kepada yang lain. Bahkan dalam nuansa militeristik. Kalau kita membaca ayat 21, 22, 23 dan seterusnya sampai 33, itu Paulus juga di sana menjelaskan tentang order ya, kehidupan manusia berdasarkan peran-peran sosial ya. Istri tunduk kepada suami seperti suami tunduk kepada Kristus. Hamba tunduk kepada Tuhan dan seterusnya. Paulus seperti mengamini ya bahwa dalam kehidupan sosial itu memang ada peran-peran tertentu. Memang ada peran-peran tertentu yang membuat manusia seperti seolah-olah lebih tinggi dari sesamanya. Dan itu adalah sebuah hal yang nyata di dalam hidup-hidup kita.
hidup sehari-hari kita. Bahwa kita punya pemimpin di perusahaan, di gereja, di sekolah, di rumah. Kita punya orang-orang yang secara kedudukan sepertinya di atas kita. Dan tunduk kepada mereka, itu merupakan sebuah bentuk, bukti, dan usaha kita untuk punya hidup yang penuh dengan Roh Kudus. Di Perjanjian Baru, secara khusus tulisan-tulisan Paulus, beberapa kali dia mengulang, tunduklah kepada pemerintah. Tunduklah kepada pemerintah. Dalam konteks Perjanjian Baru, pemerintah adalah pemerintah yang menganiaya orang Kristen. Pemerintah yang kafir, yang tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan kepada mereka pun Alkitab menyuruh pembacanya untuk tunduk. Dan dalam hidup kita pun kita diajarkan untuk tunduk. Anak hormat kepada orang tua, kepada guru, pemimpin-pemimpin yang ada. Tunduk dalam takut akan Kristus, bukan takut kepada mereka. Bukan melihat apakah mereka pantas ditunduki atau tidak, mereka pantas dihormati atau tidak. Tetapi tunduk kepada Kristus, tunduk kepada otoritas-otoritas itu dalam takut akan Kristus. Bahwa kita tunduk bukan melihat kepada apakah mereka pantas dihormati atau tidak, tetapi karena kita takut akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan bukankah Tuhan kita Yesus Kristus juga menunjukkan ketundukan kepada otoritas ketika dia membiarkan dirinya ditangkap oleh tentara-tentara. Ketika dia tidak mengucapkan sepatah dua patah apapun untuk membela dirinya, padahal dia bisa. Dia menunjukkan ketundukan kepada otoritas sekalipun otoritas itu salah. Dan sekali lagi ini menjadi bukti kepada kita bahwa semua tetap ada di bawah genggaman Tuhan. Yang walaupun dalam hati kecil kita, dalam benak kita, kita bergumul soal ketundukan kepada pihak-pihak tertentu. Dan kita merasa tidak pantas untuk tunduk kepada mereka. Tetapi Roh Kudus, tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa ketundukan kepada otoritas juga merupakan sebuah bukti hidup yang penuh dengan Roh Kudus. Pun demikian dengan kita yang punya otoritas dalam hidup kita. Orang tua, pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin masyarakat, pemimpin-pemimpin di perusahaan. Ketika orang-orang tunduk kepada kita, para guru-guru di antara kita juga ada. Ketika orang-orang itu tunduk kepada kita, jangan sekali-sekali kita berpikir bahwa aku adalah orang yang pantas menerima penghormatan. Aku adalah orang yang pantas menerima ketaatan. Mari kita sama-sama sebagai orang-orang yang punya otoritas dalam hidup melihatnya bahwa ketundukan orang-orang yang ada di bawah kita adalah bagian dari takut kepada Kristus dalam hidup mereka. Bahwa bukan kita yang membuat mereka tunduk, tetapi perintah Allah, takut kepada Kristus sebagai puncak tertinggi dari siapapun yang harus ditaati di dalam hidup ini. Bapak Saudara, kepenuhan Roh Kudus itu bukan hal yang temporal terjadi dalam satu peristiwa tertentu. Kepenuhan Roh Kudus adalah